Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bersua kembali walau dalam proses pembelajaran virtual. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas data statistik dan skala pengukuran. Terkait dengan data dapat diartikan sebagai sejumlah fakta dan informasi tentang sesuatu keadaan, fenomena, atau suatu masalah yang diterima, baik berupa angka maupun berupa kata-kata. Syarat data yang baik dalam penelitian, yang pertama, data itu dapat dipercaya. Yang kedua, konsisten. Yang ketiga, objektif. 4, relevan. 5, sesuai dengan perkembangan. Sekarang kita akan melihat pembahagian data. Menurut sifatnya, data dapat dibagi dua. Ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Data kualitatif itu biasa kita dalam melakukan angket atau pengumpulan data menggunakan angket, kita meminta masyarakat untuk memberi tanggapan. Di situ ada pernyataan-pernyataan yang dipilih sangat memuaskan, kurang memuaskan, setuju, tidak setuju. Sedangkan data kuantitatif, data dalam bentuk angka. Misalnya tinggi badan, berat badan, jumlah penduduk, itu. Jadi pembagian data menurut sifatnya. Cara pengumpulannya secara garis besar ada dua. Ada teknik sensus, ada teknik sampling. Kalau sensus itu mengumpulkan data secara keseluruhan dari populasi yang ada. Jadi tidak ada yang terlewatkan. Tetapi kalau sampling itu memilih perwakilan dari populasi yang biasa kita kenal dengan sampel. Data kalau berdasarkan sumbernya itu ada 3. Ada data primer, ada data sekunder, ada data tersier. Ya. Data primer, data yang diterima langsung dari sumbernya. Data sekunder, data yang telah diolah oleh pihak lain. Sedangkan data tersier, data yang diperoleh dari pihak ketiga. Itu dari sumbernya. Sedangkan dari teknik pengukurannya dapat dilihat dari 3 bagian. Ada data diskrit, ada data continue, ada data cross section. Ya, data diskrit ini data di mana untuk memperolehnya dengan cara menghitung atau membilang. Ya, berapa jumlah. Jadi berapa jumlah penduduk, berapa jumlah pendengar, berapa jumlah pemirsa, itu semuanya data diskrit. Sedangkan data continue, data yang diperoleh dengan cara mengukur. Berapa beratnya, berapa tingginya. Nah, itu salah satu model data continue. Dan data cross section, data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu. Jadi, yang ada periodisitas tahun. Misalnya jumlah pendengar tahun 2020. Nah, itu data cross section. Selanjutnya kita lihat pengukuran. Pengukuran merupakan suatu prosedur di mana seseorang menerapkan atau menetapkan angka atau simbol terhadap suatu variabel atau objek sesuai dengan patokan. Atau dapat juga merupakan penggolongan atau pengklasifikasian. Jadi pengukuran itu ada alat ukurnya, ada patokan-patokannya. Misalnya kalau di dalam pembelajaran itu kita menentukan nilai, itu ada alat ukurnya. Nah, itu yang dimaksud dengan pengukuran. Skala pengukuran itu ada 4. Ada skala nominal. Ya, skala nominal ini angka digunakan untuk membedakan atau mengklasifikasi objek, orang, atau sifat. Misalnya jenis kelamin, jumlah penduduk, jumlah
radio swasta, jumlah televisi swasta, itu nominal karena hanya menjumlah. Ya, data nominal itu ya tidak bisa dalam bentuk persenan. Misalnya jumlah penduduk 3,5 kan tidak. Itu data nominal. Inilah skala pengukuran yang paling rendah dan mudah dilakukan karena hanya menggunakan alat hitung berapa yang kita lihat. Misalnya berapa penyiar radio yang ada di kota Parepare, berapa radio swasta di Parepare, itu data nominal. Nah, sedangkan data ordinal ya data yang objek dalam satu kategori, suatu skala, tidak saja berbeda dari objek lain, tetapi juga objek itu berada dalam suatu jenis hubungan tertentu dengan kategori tersebut. Ordinal, jadi ordinal itu bertingkat. Ya, biasa digunakan untuk perankingan. Ya, misalnya radio yang paling banyak peminatnya. Yang paling banyak peminatnya 1, 2, 3. Angka 1, 2, 3 itu adalah urutan yang menentukan ranking dari radio yang paling banyak peminatnya, itu ordinal. Biasa juga dikategorikan misalnya juara 1, juara 2, juara 3. Ya, ada juga pendapat yang memberikan pandangan bahwa kalau instrumen angket itu pilihan-pilihannya itu data ordinal. Ya, sangat setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Itu data ordinal. Nah, skala pengukuran selanjutnya adalah data interval. Ya, data interval ini jarak antara dua angka diketahui ukurannya, tidak tergantung pada unit pengukuran dan tidak memiliki titik nol yang mutlak. Jadi misalnya nilai hasil belajar itu interval. Ya, kalau di perguruan tinggi nilai tertinggi itu 4, terendah itu 0. 0 berarti tidak lulus. Nah, tidak lulus berarti kosong. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 itu interval. Ya, biasa juga kita melihat misalnya di ukuran meteran 1 cm loncatnya ke 2 cm, loncat ke 3 cm, itu jarak antara 1 ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya itu sama. Itu namanya interval. Nah, tetapi ya, kita harus pahami bahwa interval ini 0 berarti tidak lulus. Berarti bukan kosong, tapi tidak lulus. Ya, juga bisa kita lihat misalnya pada angka yang ada di suhu. Nah, interval 0. 0 itu kan yang di suhu itu berarti semakin dingin. Ya, bukan berarti kalau misalnya 1 derajat, 2 derajat, dan seterusnya, bahkan -1, -2, dan seterusnya, itu kan punya makna. Itu interval, karena jarak antara satu titik dengan titik lain itu sama. Dan angka 0 yang ada di situ punya makna, artinya punya isi. Itu namanya data interval. Nah, sedangkan yang terakhir adalah data rasio. Nah, data rasio ini memiliki titik 0 absolut sebagai titik asalnya. Artinya kalau 0 ya tidak ada ya, rasio. Biasanya data ini kita lihat dari aspek penghasilan atau pendapatan. Ya. Makanya jangan heran kalau ada misalnya analisis yang biasa kita dengar, rasio penghasilan atau pendapatan per kapita penduduk. Itu data rasio, bukan data nominal. Data rasio. Nah, itu nolnya absolut. Kenapa dikatakan absolut? Karena nolnya tidak memiliki isi. Ya, kalau penghasilan 0 ya tidak ada. Ya, beda tadi interval. Kalau 0 berarti tidak lulus. Ya, kalau 0 tidak lulus. Tidak lulus itu bukan berarti tidak ikut ujian. Boleh jadi ikut ujian tapi tidak lulus.
Tetapi kalau rasio 0 itu tidak ada, ya tidak mungkin lah ada orang yang bekerja kemudian tidak ada penghasilannya. Ada orang bekerja menerima pekerjaan tapi 0 gajinya, itu kan tidak mungkin. Nah itu. Jadi itulah data statistik. Intinya pada saat kita bekerja dengan statistik, kita selalu berhadapan dengan angka. Ya seperti karakteristik statistik yang sudah pernah kita bahas pada materi sebelumnya. Kalaupun ada angka yang bersifat, ada data yang bersifat kualitatif, maka dilakukan proses kuantifikasi. Ya misalnya itu tadi, angket. Pada saat kita menyebar angket, itu kan data-data atau option-option yang dipilih di situ dalam bentuk pernyataan. Misalnya selalu, sering, jarang, kadang-kadang, tidak pernah. Atau biasa juga setuju, sangat setuju, dan seterusnya. Kalau kita menggunakan skala Likert, ada 5 option atau 5 pilihan. Ini kan data kualitatif. Atau bisa juga kita masukkan ke data original, tetapi untuk mengolahnya ya kita harus kuantifikasi, memberi simbol angka. Jadi memberi simbol angka karena data inilah yang bisa diolah. Simbol-simbol angka itulah yang bisa diolah. Sehingga kalau pernyataannya pernyataan positif, maka sangat setuju itu diberi simbol misalnya 5. Sangat setuju itu 5, skornya 5. Skor 5 itu adalah proses kuantifikasi dari data kualitatif ke data kuantitatif. Nah, di bawahnya sangat setuju, ada setuju, kita beri skor 4. Nah, di bawahnya setuju kita kasih netral, kita beri skor 3. Kemudian di bawahnya lagi tidak setuju, paling di bawah sangat tidak setuju. Ini kan semuanya pernyataan-pernyataan yang dalam bentuk kualitatif itulah yang kemudian dijadikan kuantitatif. Proses itulah dinamakan proses kuantifikasi. Jadi ini harus Anda pahami betul kaitannya dengan data. Ya, yang kedua yang harus Anda pahami betul bahwa ada beberapa jenis data. Ada data nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Karena alat analisis yang digunakan tergantung dari datanya. Atau bisa juga kita katakan bahwa kalau alat analisis ini yang digunakan, maka data yang dikumpulkan harus jenisnya ini. Nah ini. Jadi di situ harus menjadi pemahaman kita sehingga dalam proses pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data itu benar-benar kita bisa melakukan dengan baik dan hasil yang dibuat atau hasil yang dianalisis itu bisa menjadi hasil yang valid, yang reliable. Saya kira itulah pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian. Semoga kita tetap semangat walaupun pembelajarannya melalui online. Kita tetap tidak kendor untuk bagaimana kita menguasai ilmu pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.